Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masyarakat Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, yang mampu yakin untuk menjadi Indonesia makmur di 2030. Di Purbalingga, seorang nenek-nenek didakwa karena mencuri kayu bakar, sementara koruptor miliaran rupiah bebas berkeliaran. Mobil produk SMK siap untuk uji emisi, sementara ikan impor menyerbu Indonesia. Masyarakat luas makin melek dengan teknologi. Sementara Indonesia peringkat ketiga pengakses situs porno. Sedang seorang paruhbaya didakwa hanya karena pisang satu sisir, sementara mereka pencuri uang rakyat tanpa malu manicure pedicure di dalam penjara. Mayat bayi digendong ayahnya di kereta untuk pergi ke luar kota karena tak mampu biaya pemakaman di ibu kota. Atas nama kasih sayang menyebarkan kondom, sementara kasus aborsi di Indonesia meningkat pesat. Dengan mudahnya berdusta padahal jelas-jelas sumpah di atas kepala telah dilakukan. Sekelompok massa yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan anarkis tanpa malu kepada Tuhannya. Dan aku pun berkata dalam cermin ini. Aku pun berkata dalam cermin ini. Aku pun berkata dalam cermin ini. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Masyarakat Indonesia sajak tadi adalah sebuah fenomena-fenomena yang memang terjadi belakangan ini. Tetapi tenang, karena saya yakin kita mampu. Ketika dulu bersejarah berbicara bagaimana pemerintahan Majapahit dengan kerajaan yang luar biasa, walaupun sekarang terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dulu terjadi, tetapi ada keyakinan untuk kita masyarakat Indonesia. Mengambil sari dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan beberapa pemimpin-pemimpin Indonesia di zaman dahulu sebelum Indonesia lahir, saya memiliki tiga formula yang akan membuat kita masyarakat Indonesia makmur di tahun 2030. Masyarakat Indonesia yang mampu, hebat, dan siap untuk menjadi makmur di tahun 2030. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membangun karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia ini diperlukan untuk kita semua agar kita memiliki visi yang jelas, agar kita memiliki tujuan yang jelas untuk menjadi masyarakat Indonesia yang seutuhnya dan menjadikan Indonesia makmur. Pertama adalah dengan melakukan harmonisasi dengan alam. Harmonisasi dengan alam bukan kemudian kita meninggalkan teknologi lalu kita setiap hari menggunakan celana karung goni, bukan seperti itu. Tetapi kita masyarakat Indonesia, kita berkomunikasi dengan alam. Karena ingat, kita adalah bangsa yang agraris, bangsa yang bahkan juga maritim, dengan kekayaan alam yang luar biasa, dan melewati garis khatulistiwa berarti kita adalah negara yang tropis.
kita harus mampu melakukan harmonisasi alam itu. Mungkin mereka, negara-negara maju telah memberikan banyak sekali gas buang, lalu mereka memberikan dana ke kita untuk menjadikan hutan kita baik. Untuk apa? Karena mereka tahu hutan kita adalah paru-paru dunia. Hutan kita mampu untuk mengambil gas buang yang mereka lakukan, tapi bukan itu caranya. Kita tidak mungkin hanya menjadi negara buangan saja. Harmonisasi dengan alam, dengan tidak merusak dengan alam. Karena itulah bagaimana nilai-nilai keindonesiaan, bagaimana nilai-nilai kita sebagai manusia bisa menjadikan alam sebagai partner kita untuk hidup. Karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam. 2 menit lagi. Yang kedua, kita harus memiliki jiwa dan watak kesatria. Wahai rakyat Indonesia, jangan sebut Anda rakyat Indonesia kalau Anda tidak memiliki jiwa dan watak yang kesatria. Jawa, saya mengambil contoh Jawa. Di dalam jiwa kesatria terdapat nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Apa itu? Pertama, nyawiji adalah fokus. Yang kedua, greget adalah semangat. Yang ketiga, sengguh adalah mempunyai kepribadian. Yang selanjutnya adalah ora mingkuh, artinya tidak mudah putus asa. Karena dengan jiwa kesatria tak mungkin ada koruptor di Indonesia. Dengan jiwa kesatria tak mungkin ada seorang nenek meninggal dunia di jalan karena kelaparan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Percayai diri kita bukan sebagai seorang Jawa, bukan sebagai seorang Sunda, bukan sebagai seorang Batak, tetapi sebagai seorang Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang lahir batin bersatu. 1 menit lagi. Karena kita ingat Empu Tantular, seorang empu di zaman dulu, cikal bakal Indonesia, mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan adalah tidak menduakan jabatan. Untuk para pemimpin daerah, wakil rakyat, saya memiliki visi untuk sama sekali jangan menduakan jabatan. Anda menjadi bupati, jangan pernah Anda menjadi pemimpin perusahaan. Anda menjadi pemimpin atau gubernur di daerah sekalipun, Anda tidak boleh menjadi partai politik. Karena menurut Hamengkubuwono yang saya yakini juga adalah ketika terdapat dualisme kepentingan, itu berbahaya bagi keberlangsungan visi hidup kita. Terima kasih, karena saya yakin Indonesia makmur, Indonesia mampu, dan Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa ya. Rona dari jurusan komunikasi kampus Paramadina. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah? Dan kita dengarkan apakah komentar dari Dewan Juri. Yang pertama silahkan kepada Bapak Muhammad Azmi. Ya, sungguh menarik sekali Mbak Rona atas penyampaian pidato Anda. Cuma saya amat tertarik dengan ada 3 cara Anda memimpin negara untuk menjadi sebuah negara yang maju tahun 2030, yaitu dengan semangat yang Anda miliki sesuai dengan penyampaian Anda, karakter Anda sebagai seorang pemimpin amat diperlukan, yang mana Anda menekankan karakter sebagai salah satu fakta, kedua harmonisasi dengan alam dan jiwa warga sebagai yang kesatria ya. Ini sangat menyentuh hati sebagai seorang pemimpin. Dan saya ingin bertanya pada Anda, saya telah mengulangi beberapa pertanyaan ini kepada semua peserta kita, yaitu kenapa Anda mau menjadi presiden? Kenapa saya ingin menjadi presiden? Pertama, saya adalah rakyat asli Indonesia, saya hidup di Indonesia, dan saya juga pernah menjadi kalangan bawah bagi orang-orang Indonesia. Saya pun pernah menjadi kalangan menengah dan saya bisa menjadi kalangan atas. Oleh karena itu, ketika saya menjadi presiden, saya merasa mampu karena saya pernah berada di semua lapisan masyarakat itu. Terima kasih.
Ya, berikut dari Pak Iwan, silahkan sebagai juri berikutnya. Oke, yang ingin saya tanyakan gini, Anda di awal mengutarakan soal ironi, paradoks, ya, ada plus ada minus, hipokrisi lah ya, kemunafikan lah, di satu sisi A, di satu sisi B gitu ya. Yang ingin saya tanyakan gini, sebagai seorang presiden, presiden itu kan mempunyai leadership kepemimpinan. Coba Anda definisikan yang disebut leadership itu apa? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Leadership berarti kepemimpinan. Pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Paling utama adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Menurut saya seorang pemimpin bukan hanya memimpin di depan lalu mengajak orang-orang di belakang untuk maju, tetapi kita juga mendorong yang di belakang. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, tuturi handayani, mungkin saya kebalik, tuturi handayani eng madyo mangun karso, eng ngarso sing tulodo. Artinya adalah di depan memberikan contoh, itu seorang pemimpin menggiring mereka dan di belakang mendorong. Ya, sudah cukup dari juri dan dari audiens mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh ya, silakan. Artinya pemimpin itu kalau secara konkret Baik. apa yang dia harus deskripsikan ke depan rakyatnya, publik itu apa sebenarnya? Secara konkret apa sebenarnya? Yang pertama, keyakinan. Ketika pemimpin itu yakin, maka masyarakat akan terstimulus. Oh, pemimpin saya yakin, pemimpin saya memberikan contoh untuk bisa meyakini sesuatu untuk menjadikan Indonesia makmur 2030. Pertama, menurut saya itu karena ketika pemimpinnya sudah tidak yakin, pemimpinnya ini, masyarakat akan ikut-ikutan lemas, ikut-ikutan tidak percaya diri. Jadi menurut saya pertama adalah menanamkan keyakinan bahwa Indonesia bisa. Iya, sebelum diputuskan oleh juri akan maju ke babak selanjutnya atau tidak, silakan mungkin dari audiens ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangannya. Ya, silakan langsung saja ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Romi dari Bukit 28. Yang saya ingin tanyakan, Anda bilang kan sebagai orang Indonesia kita harus merasa bangga sebagai satu bangsa. Nah, akan tapi kan ada unsur-unsur lain gitu, unsur etnis dan agama. Dan unsur etnis dan agamanya biasanya lebih menonjol pada masing-masing orang ketimbang unsur kebangsaan dalam diri orang masing-masing. Nah, bagaimana Anda memandang hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya sehingga nasionalisme di Indonesia ini dapat terbentuk? Ya, sebenarnya. Baik, jadi setuju sekali. Indonesia memang Bhinneka Tunggal Ika walaupun etnisnya lebih, mungkin secara pribadi lebih tinggi daripada nasionalismenya. Itulah yang kita tanamkan, kita mulai tanamkan. Saya sebagai presiden, saya akan bersiap untuk menanamkan itu semua. Dan salah satu caranya adalah dengan memberikan penyetaraan pendidikan untuk seluruh Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai keindonesiaannya. Jadi maju dengan menunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan. Tapi tetap kita tidak mungkin bisa meninggalkan etnis itu. Yang penting mereka tahu kalau itu Indonesia. Baik, demikian jawaban dari kontestan kita, yaitu Rona dari kampus Paramadina. Baik, terima kasih. Dan bagaimana dengan pihak Dewan Juri, keputusannya lulus atau tidak? Dan hasilnya adalah Keputusan para juri, kita mengambil inisiatif supaya Anda mengulangi sekali lagi ucapan Anda, akan diberi peluang 3 menit setelah yang akan selanjutnya. Maka di atas dasar pertama, pembidatuan Anda nampaknya kurang yakin diri. Satu. Kedua, penyampaian pembidatuan Anda kurang lancar. Ya. So, maka kita beri peluang sekali lagi untuk Anda memperbaiki diri di acara ulang audisinya dalam masa 3 menit yang akan datang. Ya, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat.
Audisi kita kali ini ditutup oleh penampilan Muhammad Hizbullah. Nama saya Muhammad Hizbullah. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, baru semester 4 pada tahun ini. Muhammad Hizbullah. Silahkan, 7 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi saya sebagai presiden adalah untuk menjadikan bangsa Indonesia ini adalah negara yang bermartabat, harkat, dan berkualitas tentunya. Alangkah konkret saya untuk mencegah dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pertama harus membenahi dari para aparat bawahan-bawahan saya. Itu yang pertama adalah untuk tetap kita berpegang kepada di bawah kita sebagai seorang pemimpin. Tentu harus saya sebagai presiden dan akan memberikan penjelasan kepada para bawahan saya. Yang pertama adalah untuk memberikan contoh kepada para bawahan saya untuk tetap berlaku adil. Itu yang pertama, Pak. Contohnya apa? Kalau Anda ingin dianggap sebagai kampion ya, pemberantas korupsi, apa yang Anda akan lakukan? Lakukan yang pertama adalah dengan bertindak tegas kepada para pelaku korupsi, Pak, tentunya. Bagi yang pelaku korupsi kita harus tuntaskan sehabis-habisnya, mulai dari kasusnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya, Pak. Terima kasih. Kita akan segera dengarkan bagaimana keputusan juri, apakah Hasbullah akan lanjut ke babak selanjutnya atau tidak. Silakan juri. Jadi keputusan juri kita meminta Bapak Presiden Muhammad Hasbullah mengulangi acara pembidatuan Anda 3 menit setelah acara yang akan datang, karena kami masih belum mendapati intipati pembidatuan Anda sebagai presiden yang betul berwawasan ke arah tujuan untuk menentukan wawasan Anda ke arah mana negara Republik Indonesia ini harus Anda letakkan, dan jaminan Anda kepada warga itu belum menepati intipati yang kita kehendaki. Jadi kita kasih peluang untuk Anda mengulang di audisi selanjutnya setelah yang lain dalam masa 3 menit. Anda harus menyampaikan satu objektif yang lebih konkret dalam masa 3 menit nanti, ya. Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Hasbullah. Wah, ternyata kawan kita ini harus masuk ke babak pengulangan. Oke deh, semangat ya. Keputusan juri mengharuskan mereka untuk masuk ke babak pengulangan. Langsung aja kita lihat penampilan para peserta. Semua itu dibungkus dengan kultur dan budaya kita Indonesia. Bukan dengan konsep Amerika, bukan dengan konsep Eropa, bukan dengan konsep Cina. Tetapi kita memiliki konsepsi sendiri. Kita punya konsepsi gotong royong, kita punya konsepsi Pancasila. Dan inilah yang akan membuat negara kita maju nantinya. Rakyat adalah akar, sedang pemimpin adalah batang. Tanpa akar, batang tidak akan bisa berdiri. Jangan tanyakan apa yang negara ini sudah berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara ini. Saya sebagai pemimpin dan kita sebagai pemimpin masa depan harus melihat ke kalangan bawah. Bukan hanya melihat makro, tapi kita lihat juga masyarakat mikro. Indonesia memerlukan masyarakat yang berkarakter keindonesiaan. Bagaimana caranya? 1. Harmonisasi alam. Indonesia adalah negara yang kaya, agraris, maritim, dilewati garis khatulistiwa. Tapi kita juga perlu ilmu untuk melakukan harmonisasi alam itu. Dan yang ketiga, maju. Maju artinya dengan kecerdasan tadi, dengan kemandirian tadi, Indonesia bisa maju menjadi negara adidaya. Yang kelima, tentu kita harus cerdaskan kepada masyarakat Indonesia adalah kecerdasan
spiritualnya, di samping kecerdasan intelektualnya untuk menjadi Indonesia yang maju dan bersaing di masa mendatang. Dan apa ya kata jurinya? Pada audisi kali ini pihak organizer tidak melayakkan Anda untuk ketemu kita di Jakarta, ya. Terima kasih atas minat Anda. Anda mempunyai bakat, Anda berkelaikan untuk menjadi peserta seterusnya ke audisi yang selanjutnya. Kami ingin jumpa Anda di Jakarta, yaitu launching program. Gimana? Seru-seru kan? Mereka ini calon pemimpin di masa yang akan datang. Selamat untuk para peserta yang berhasil mendapatkan sertifikat lulus. Untuk yang mau ikutan, langsung aja datang ke tempat-tempat audisi kami di kota Anda. Sampai jumpa. Kobarkan terus semangat dan bakat kepemimpinan kamu.